Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Shalom. Sungguh bersyukur kalau kita boleh memasuki hari yang keempat di Pekan Pentakosta. Pekan Pentakosta tahun ini tentunya tidak akan kita lupakan. Kalau biasanya kita bersekutu di rumah-rumah jemaat, tetapi kali ini kita bersekutu di rumah kita masing-masing lewat online. Situasi pandemi seperti sekarang ini membawa begitu banyak perubahan dalam hidup kita. Dan juga membuat kita memiliki kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Sampai kapan semua ini akan berakhir? Apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang? Sama seperti Daud sang pemazmur, dia juga pernah mengalami ketakutan ketika dia terus-menerus dikejar oleh musuhnya. Dan di dalam kegelisahan hatinya, dia menemukan satu ketenangan, seperti diungkapkan di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mari pada saat ini kita mau menenangkan hati kita di tengah segala pergumulan, permasalahan yang ada. Biar kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ambil waktu teduh kita, mempersiapkan hati kita untuk boleh memulai doa Pekan Pentakosta ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dunia berubah, situasi berubah, kita pun manusia berubah. Tetapi Dia adalah Allah yang tetap sama dan terus setia mengasihi kita, memberkati kita dalam kondisi apapun. Mari pada saat ini kita mau memuji Tuhan. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membuka Alkitab kita untuk kita baca, kita dengar, dan kita renungkan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan membuka Alkitab kami. Kami ingin membaca, mendengar, dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami, dan memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya dengan baik. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan berkati, dan Tuhan mampukan agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 10, demikian kata firman Tuhan.
Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang membanggakan bagi Rasul Paulus. Paulus datang ke Tesalonika dalam perjalanan misinya yang kedua. Tesalonika adalah sebuah kota perdagangan dan pelabuhan yang sangat terkenal di Makedonia dan yang kemudian menjadi ibu kota provinsi Makedonia. Paulus melayani di Tesalonika bersama-sama dengan Silas pada waktu itu. Dan Paulus melayani di Tesalonika tidak lama, hanya beberapa minggu saja dia ada di sana. Di sana sudah ada rumah ibadah Yahudi, tetapi di sana juga di Tesalonika sangat marak praktek-praktek penyembahan berhala. Namun ternyata pelayanan Paulus dalam waktu yang tidak terlalu lama itu menghasilkan buah-buah pelayanan yang luar biasa dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Jemaat Tuhan bertumbuh di sana. Di tengah-tengah penolakan dan sikap permusuhan orang-orang Tesalonika terhadap orang-orang Kristen, buah pelayanan Paulus, mereka justru bertumbuh, bertambah secara luar biasa. Dalam ayat 2 pembacaan kita dituliskan kami, sekali lagi waktu itu Paulus melayani di Tesalonika bersama dengan Silas. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, kata Rasul Paulus. Kami, Paulus dan Silas, mengucap syukur kepada Allah karena jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika yang di dalamnya mempertumbuhkan iman yang nyata. Jemaat Tesalonika yang di dalamnya menyatakan kasih, menyatakan ketekunan, dan menyatakan pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang pantas karena mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan mereka juga berdoa dengan penuh. Paulus memberitakan Injilnya bukan hanya lewat khotbah, bukan hanya lewat mimbar, tetapi lewat kesungguhannya hadir di tengah-tengah jemaat Tesalonika, melayani dengan sepenuh hati, dan jemaat merasakan betul kehadiran dan pelayanan Rasul Paulus di sana. Pekerjaan pelayanan Paulus menjadi khotbah yang hidup di tengah-tengah jemaat yang dilayaninya.
Dan hal itu berdampak secara nyata bagi jemaat yang dilayaninya. Jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang tetap beriman di tengah-tengah tantangan. Jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang tetap percaya di tengah-tengah tekanan. Jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang setia, yang dipenuhi oleh sukacita. Sehingga jemaat Tesalonika telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan sampai Akaya, bahkan kata Rasul Paulus, sampai ke semua tempat. Jemaat Tesalonika betul-betul menjadi kitab terbuka yang nyata. Yang melaluinya kemudian Rasul Paulus tidak perlu menceritakan banyak hal. Kenapa? Karena kehidupan mereka telah menjadi khotbah mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, jika saja setiap orang dalam persekutuan gerejanya memiliki kesungguhan iman yang demikian, maka gereja sebetulnya sedang mengirimkan jutaan nabi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lewat kehadiran tiap anggotanya, lewat kehidupan tiap anggotanya. Gereja sedang mengirimkan jutaan pengkhotbah yang mengkhotbahkan Injil Tuhan lewat kehidupan, bukan melulu lewat mimbar. Dari sanalah orang akan mengenal Tuhan lewat kehidupan, lewat keseharian, lewat aktivitas, lewat kegiatan setiap pemercayanya. Keindahan jemaat Tesalonika adalah buah kerja yang sungguh-sungguh dari Paulus, tetapi juga buah iman yang nyata lewat kerja dan kehidupan setiap anggotanya yang telah menerima pengajaran Paulus. Jemaat Tesalonika menyatakan imannya lewat pekerjaan. Oleh karena itu, saudara, jadikanlah profesi kita sebagai panggilan kita dan pekerjaan kita sebagai pelayanan kita. Apapun profesi yang kita jalani, apapun pekerjaan yang kita tekuni, selama profesi dan pekerjaan itu tidak menyimpang dari kehendak Allah, lakukanlah semuanya dengan sepenuh hati, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga siapapun yang terhubung dengan kita dapat merasakan perjumpaannya dengan kita sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Hal kedua yang membuat jemaat Tesalonika menjadi jemaat Tuhan yang membanggakan adalah karena doa, ketekunan Paulus dalam mendoakan mereka, dan kesungguhan mereka untuk berbalik dan melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka berbalik dari cara pandang mereka, fokus mereka, pelayanan mereka kepada ilah menjadi melayani Allah. Mereka bertekun melayani Allah dengan baik dan benar. Jadi kuncinya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan penuh. Bekerja dan berdoa, tetapi berdoa dan bekerja. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Salam hangat buat semua jemaat GKI Pakuwon. Saat ini kami dari keluarga Robert Kurniawan ingin menyanyikan lagu Satu-Satunya. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Sandaranku
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari pada saat ini kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang baru saja kami dengarkan. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan, setiap hal yang Tuhan percayakan kepada setiap dari kami. Tolong kepada kami Tuhan, apapun yang menjadi bagian kami boleh melakukan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus tolong kami, penuhi hati kami, beri kami semangat untuk boleh melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kami. Tuhan juga memberkati setiap dari kami, kalau mungkin saat ini kami mengalami kesulitan di dalam usaha kami. Biar kiranya Tuhan yang boleh berikan hikmat bijaksana kepada kami, untuk kami boleh melihat setiap peluang-peluang usaha yang ada. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama kami di dalam segala situasi kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, untuk setiap dari kami yang sedang sakit. Tuhan, biar kiranya beri pemulihan, kesembuhan kepada setiap kami yang sakit. Dan biar kiranya lewat setiap obat, lewat istirahat kami, Tuhan yang boleh memulihkan kondisi kesehatan kami. Kami mau berdoa pada saat ini untuk setiap korban COVID-19 yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Biar kiranya Tuhan yang boleh memulihkan setiap korban dari COVID-19 ini. Tuhan yang boleh kuatkan. Kami mau berdoa untuk setiap tenaga medis. Biar kiranya Tuhan yang boleh kuatkan mereka di dalam setiap tugas yang harus mereka lakukan. Beri kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat untuk setiap tenaga medis yang melayani saat ini. Kami mau berdoa juga untuk setiap anak-anak kami yang belajar dari rumah. Tuhan yang boleh memberikan kepada setiap anak-anak kami semangat untuk boleh tetap belajar melakukan yang terbaik walau lewat belajar di rumah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sungguh bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pekerjaan adalah berkat. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, baik kita sebagai karyawan, pengusaha, pedagang, guru, ataupun ibu rumah tangga, itu semua adalah yang Tuhan percayakan buat setiap dari kita. Mari kita lakukan setiap apa yang menjadi pekerjaan kita dengan segenap hati kita, sehingga lewat pekerjaan kita, kita bisa memberkati orang lain maupun memberkati kehidupan kita. Kita minta biar kiranya Roh Kudus menguasai hati kita, sehingga kita boleh selalu melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita dan memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Biarlah lagu ini menjadi penutup daripada doa Pekan Pentakosta kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah
Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bencanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus